Shalom, Sobat BSJD dimanapun kita berada. Pada kesempatan hari ini, saya Pikaris Eprin Pratama Jaya STH yang melayani di Jemaat GKI Jakatan Pari, Resort GKI Kapuas Hulu, yang akan membawakan kita pada renungan firman Tuhan pada saat ini, sesuai dengan amanat Nas Gereja Kalimantan Evangelis. Firman Tuhan bagi kita terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-26. Namun saya akan bacakan bagi kita sekalian pada ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-16. Di bawah perikop khotbah Petrus di Serambi Salomo. Beginilah firman Tuhan. Karena semua orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di Serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami yang membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Ayat yang ke-16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Sedemikian juga pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah ungkapan yang mengatakan demikian. Sebuah aksi boleh sama, namun motivasinya bisa berbeda. Ungkapan ini menggambarkan bahwa setiap hal yang kita lakukan itu didasarkan pada sebuah alasan tertentu dan motivasi serta tujuan yang tertentu pula. Terkadang aksi yang kita lakukan bisa juga memiliki persamaan dengan aksi yang orang lain lakukan. Namun yang membedakannya adalah motif serta tujuannya yang berbeda. Dan untuk lebih memahami maksud dari ungkapan ini, saya akan memberikan sebuah gambaran bagi kita sekalian. Saudara, jika kita melihat ada seekor kucing dan tikus sedang berlari secara bersamaan, maka kita akan mendapati sebuah persamaan yang dilakukan oleh keduanya, yaitu keduanya sama-sama sedang berlari. Dan itulah sebuah aksi yang sama dilakukan oleh keduanya. Namun di samping aksi yang sama ditunjukkan oleh keduanya, dan tentu pasti memiliki sebuah motif dan tujuan yang berbeda. Kucing berlari dengan tujuan untuk mengejar tikus dan ingin menangkap serta memakannya. Sementara tikus berlari dengan tujuan untuk menyelamatkan diri dan menghindar dari kejaran kucing tersebut. Hal inilah yang saya maksudkan bagi kita sekalian, bahwa keduanya menunjukkan sebuah aksi yang sama, itu sama-sama sedang berlari, namun dengan motif dan tujuan yang berbeda. Kucing berlari untuk urusan perut, sedangkan tikus berlari untuk urusan nyawa dan keselamatannya. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, terkadang kita sering kali bertemu dan melihat orang yang melakukan sebuah aksi, namun memiliki motif serta tujuan yang berbeda. Ada orang yang tiba-tiba melakukan sebuah kebaikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi bagi dirinya sendiri. Namun tidak jarang juga kita temui ada orang-orang yang melakukan sebuah kebaikan dengan tujuan ingin menolong sesamanya karena tergerak oleh belas kasihan. Dan begitupun halnya yang sama seringkali kita temui dalam kehidupan bergereja dan pelayanan. Terkadang ada orang yang menunjukkan aksi yang sama, yaitu untuk melayani Tuhan dengan semua talenta dan kemampuan yang dia miliki, dengan motif ingin mendapatkan keuntungan pribadi serta pengakuan dari orang lain, dan dengan kata lain dia ingin memuliakan dirinya sendiri. Namun di samping itu juga ada orang-orang yang memang mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan dengan tujuan bukan untuk mencari keuntungan pribadi dan kemuliaan bagi dirinya sendiri, melainkan karena dia sadar bahwa apapun yang ada padanya selama ini semuanya adalah pemberian Tuhan dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Saudara sekalian, nas kita pada hari ini bercerita tentang pengalaman yang dialami oleh Rasul Petrus dan Yohanes, di mana suatu ketika pada saat mereka sedang berada di bait Allah, mereka bertemu dengan seseorang yang mengalami lumpuh sejak lahirnya. Dan dengan penuh rasa belas kasihan, mereka berdua mendekati orang tersebut dan memohon mujizat dalam nama Yesus untuk kesembuhan orang tersebut. Dan dengan kuasa dalam nama Yesus, maka sembuhlah orang yang lumpuh tersebut. Saudara, hal ini pun menimbulkan keheranan dan kekaguman di antara banyak orang yang melihat mujizat tersebut.
sehingga mereka mengerumuni Petrus dan Yohanes serta orang yang baru sembuh tersebut. Dan akibat dari mujizat dan keheranan yang disaksikan oleh banyak orang tersebut, akhirnya mereka menyangka bahwa apa yang terjadi pada saat itu semua adalah kuasa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Namun yang lebih menarik di sini bagi kita sekalian adalah meskipun Petrus dan Yohanes mengetahui isi hati dan kekaguman yang ditunjukkan oleh banyak orang tersebut, namun Petrus dan Yohanes tidak menggunakan kesempatan itu untuk meninggikan diri mereka kepada orang banyak itu dan mengakui bahwa itu adalah perbuatan mereka, tetapi mereka lebih menggunakan kesempatan itu untuk memberitakan Injil bagi orang banyak. Saudara, sebenarnya sangat mungkin bagi Petrus dan Yohanes untuk menggunakan kesempatan tersebut untuk memuliakan diri mereka sendiri, sehingga mereka bisa saja mendapatkan perhatian, ketenaran, dan pengakuan dari banyak orang atas mujizat yang terjadi pada saat itu. Namun yang menarik bahwa mereka lebih memilih untuk tidak melakukan itu, karena mereka tahu bahwa bukan karena kekuatan mereka yang melakukan hal tersebut, melainkan karena Tuhan yang bekerja atas mujizat tersebut. Saudara sekalian, apa yang dapat kita pelajari bersama dari nas Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-26, dan melalui pengalaman Petrus dan Yohanes. Saudara, terkadang motivasi dan tujuan yang salah dapat menjadi halangan bagi kita semua dalam menyatakan kemuliaan Allah di tengah dunia ini. Kita bisa saja melakukan sebuah aksi yang sama, namun kita seringkali memiliki motivasi dan tujuan yang berbeda. Kita seringkali melupakan Tuhan di dalam setiap proses yang terjadi dalam hidup kita, yang mengakibatkan kita seringkali menganggap bahwa apa yang menjadi keberhasilan dalam setiap proses hidup kita, semua itu adalah semata-mata karena kekuatan kita sendiri. Dan sebaliknya, jika kita mengalami kegagalan dalam sebuah proses yang kita lalui, itu seringkali membuat kita menyalahkan Tuhan yang menjadi penyebab atas kegagalan hidup kita. Saudara sekalian, lantas apa yang harus kita lakukan agar kita senantiasa dapat memuliakan Tuhan dalam setiap hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita memulainya? Pertama, mari kita belajar bersama merendahkan diri di hadapan Tuhan dan merendahkan hati kita di hadapan sesama manusia. Saudara, merendahkan diri dan merendahkan hati itu adalah dua hal yang berbeda dan ditunjukkan kepada objek yang berbeda pula. Terkadang kita seringkali keliru dalam menempatkan dua hal ini, dan ada orang yang bersikap rendah diri ketika berhadapan dengan sesama manusia, yang menganggap dirinya tidak layak, minder, pasrah ketika berhadapan dengan orang lain yang memiliki kemampuan serta kelebihan di atas dirinya. Sikap merendahkan diri hanya ditujukan kepada Tuhan, sedangkan kepada sesama manusia kita harus bersikap rendah hati. Nah, mengapa demikian? Saudara, jawabannya adalah karena Alkitab mengajarkan bahwa merendahkan diri hanya ditujukan kepada Tuhan saja, sebab Tuhan yang memiliki semuanya dan lebih berkuasa atas hidup kita. Sehingga apalah arti hidup kita jika Tuhan tidak berada dan menyertai kehidupan kita? Apapun yang ada pada kita pada saat ini, semua adalah milik Tuhan, baik itu napas hidup, harta benda, kehormatan, jabatan, talenta, dan lain sebagainya. Sedangkan terhadap sesama manusia, kita harus bersikap rendah hati. Karena dalam hubungan dengan sesama manusia, kita juga harus menyadari bahwa kita semua adalah makhluk yang sama di mata Tuhan, dan tidak ada bedanya, baik kaya ataupun miskin, berkelebihan ataupun berkekurangan. Hal inilah yang membuat kita tidak memiliki alasan untuk merendahkan diri di hadapan manusia, melainkan kita harus bersikap rendah hati. Saudara, terkadang ego dan keinginan daging manusia yang membuat kita sulit untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika kita mampu untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, maka di situ akan ada kemuliaan bagi nama Tuhan. Petrus dan Yohanes tidak mementingkan ego dan keinginan daging mereka, melainkan mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyatakan bahwa mujizat itu adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Yang kedua, mari kita bersama menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk memuliakan Tuhan. Karena terkadang ada banyak orang yang memiliki kesempatan yang datang kepada dirinya, namun tidak dapat menggunakannya untuk memuliakan Tuhan. Setiap hari kita berkesempatan untuk memuliakan Tuhan, tidak memandang siapa kita dan harus seperti apa keadaan kita.
marilah kita melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, apa yang kita lakukan, lakukanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Artinya memuliakan Tuhan itu bukan hanya sekedar tugas seorang pendeta, vikaris, penatua dan diakon saja, melainkan tugas semua kita yang mengaku percaya kepada Kristus. Memuliakan Tuhan juga tidak terbatas hanya dalam satu tempat, melainkan dimanapun kita berada. Dan ada banyak orang yang beranggapan bahwa memuliakan Tuhan itu hanya terbatas dalam gedung gereja saja. Sehingga ada banyak orang yang hanya datang ke gereja dan memuliakan Tuhan hanya di dalam gereja. Namun setelah keluar dari gereja, mereka melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan dan cara hidup yang seringkali menyakiti hati Tuhan. Mari kita belajar dari pengalaman Petrus dan Yohanes bahwa menyatakan kemuliaan Tuhan tidak terbatas hanya di satu tempat dan kesempatan saja, melainkan di semua tempat dan di segala situasi dan kondisi, serta di segala kesempatan yang ada. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk itu tetap senantiasa menyatakan kemuliaan Tuhan dengan senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menggunakan setiap momen dan kesempatan yang ada. Dan kiranya firman Tuhan yang dapat saya bagikan bagi kita pada saat ini dapat menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu bagi kami pada saat ini. Kiranya Engkau senantiasa mengurapi firman-Mu melalui kuasa-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu dapat menjadi kekuatan, dapat menjadi berkat, dapat menjadi pelajaran hidup dalam kami menjalani kehidupan kami dari waktu ke waktu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.